Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, sama-sama kita awali dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir diskusi dakwah kita bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam bimbingan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Kali ini kita akan tengok gambar. Nah, ini ya gambar ilustrasi yang sudah disiapkan ya di depan sana. Itu masih tentang kuburan nah ya. Karena memang ini masih edisi Zikrul Maut. Edisi khusus mengingat tentang kematian ya, mengingat mati gitu ya. Nah, tapi gambar ini hanya ilustrasi saja ya, bukannya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat itu di gambar itu ada apa aja itu Mas Bolang? Ada pocong, Ada pocong, ada kuntilanak terus. sama tuyul. Oh, ada tuyul. Ada kuburan ya, macam-macam ya. Nah, ini maksudnya apa? Begini. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari ilustrasi gambar yang digambarkan di depan itu ya, atau nanti ditampilkan di layar ya. Kalau untuk pemirsa di rumah, nanti yang nonton di net channel ada gambarnya nanti di layar ya. Kita ini ya sudah salah kaprah sebetulnya ya. Salah kaprahnya apa? Pertama, kita sering menganggap bahwa kuburan itu adalah rumahnya para setan, para hantu kan begitu ya. Jadi dikira itu kuburan itu rumahnya hantu, rumahnya setan, rumahnya demit kan gitu ya. Sehingga kemudian digambarkan bahwa karena itu rumahnya hantu, rumahnya demit, rumahnya setan, banyak hantu gentayangan di sana gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan Mas Bolang, ada kuntilanak ya, ada pocong ya, ada ketrek, ada apalagi lampor yang terkenal setan-setan di Indonesia nih ya. Lampor itu apa? Bukan, lampor itu keranda terbang gitu ya. Kalau kuyang itu ya, itu yang kepala sama jeroan ya, yang terbang namanya kuyang ya. Nah, jadi itu ya, jadi digambarkan aneka jenis setan gentayangan gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa itu penghuni kuburan di dalamnya itu nanti jadi setan gentayangan gitu ya. Nah, ini kan ya sesuatu yang sangat miris gitu ya. Yang kedua, salah kaprah yang kedua adalah akhirnya karena tadi kita menggambarkan kuburan itu adalah tempat tinggalnya setan atau hantu gentayangan ya. Kita kemudian takut kalau lewat kuburan, kan begitu. Takut ketemu sama setan-setan itu kan gitu ya. Sehingga karena takutnya itu takut pada kuburannya, takut sama hantu-hantunya ya. Maka kalau malam Jumat Kliwon ya suruh lewat depan kuburan masih nggak berani ya. Apalagi bayangannya takut nanti tiba-tiba lewat depan kuburan, tahu-tahu di pinggir jalan digodain gitu ya, atau diwujudin gitu ya, atau diliatin gitu ya. Nah, ini udah ketakutan yang luar biasa. Nah, ini salah kaprah ya. Maka kita perlu banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena hal-hal tadi itu semua tidak benar ya. Tidak benar kalau kuburan itu adalah rumah para hantu. Kuburan itu adalah apa? Pintu gerbang akhirat ya. Alam akhirat pertama yang akan dilewati oleh manusia itu adalah alam kubur. Jadi bukan rumahnya setan ya. Itu adalah gerbang akhirat kita besok. Alam pertama yang akan kita lewati, alam akhirat pertama yang akan kita lewati itu adalah alam kubur ya. Dan nanti kalau kita di sana tidak ketemu sama pocong, sama kuntilanak, sama genderuwo, nggak ada.
gitu ya. Kita akan ketemu dengan malaikat yang akan bertanya pada kita ya. Kemudian malaikat yang akan menghisap kita kan begitu ya. Malaikat nanti yang akan memberikan nikmat atau siksa kubur pada kita. Nah itu yang kita temuin, bukan pocong, kuntilanak dan sebagainya, tidak ada ya. Kemudian yang kedua ya, yang juga perlu kita luruskan adalah kalau begitu ya, benarkah kita takut kalau lewat kuburan? Harusnya boleh nggak kita takut lewat kuburan? Takut sama setannya, takut sama demitnya? Nggak boleh. Yang harus kita takutin itu adalah takut sama siksa kubur ya. Makanya kalau kita lewat areal pemakaman, kita disunahkan suruh baca doa ya, memberikan salam, assalamualaikum ya ahli kubur ya, minal muslimin wal mu'minin, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil asar. Jadi itu salam, itu doa. Semoga salam kedamaian untuk kalian wahai ahli kubur. Yang di dalam kubur ketika sedang diazab, mendengar ada yang memberikan salam, malaikat berhenti dulu ya, berhenti sejenak sampai yang diazab itu memberikan jawaban. Jawabannya seperti apa? Ya yang tahu besok kita kalau udah mati ya. Jadi kita itu bukan suruh takut sama kuburannya ya, bukan sama fisik kuburannya, bukan apalagi sama demitnya, sama setannya, bukan, tapi sama azab kuburnya. Kalau bekal kita hidup di dunia ini kurang ya. Ini yang harus kita lurusin gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa kebanyakan manusia tadi bisa salah kaprah? Seharusnya takutnya sama azab kubur, kok malah takutnya sama setan. Nah inilah ya, harus kita tahu bahwa bangsa jin ya punya prestasi. Ya, prestasi terbesar bangsa jin terhadap manusia adalah nakut-nakutin manusia dengan beragam macam aneka rupa hantu itu yang sering kita lihat, mungkin yang sering kita gambarkan, yang sering mungkin ditakut-takutin sama orang gitu ya. Hati-hati loh, nanti lewat kuburan sana tadi aku lihat pocong misalnya. Ya, itu apakah betul penghuni kuburnya jadi pocong? Penghuni kuburnya dari kemudian jadi kuntilanak? Bukan. Itu adalah ulahnya jin ngeprengin manusia. Kalau bahasa zaman sekarang ya. Ya itu jin itu lagi ngeprank sama kita, ngerjain kita. Ya. Itu ulah mereka menyerupai pocong, kuntilanak, gendruwo, lampor lah, apapun lah jenis setannya. Itu ulah mereka. Karena orang kalau udah mati, udah sibuk ngurusin dirinya di dalam kubur, nggak sempat mikirin mau ngusilin manusia masih hidup gitu ya. Udah nggak ada urusannya. Ya. Karena kalau udah kembali sama Allah, urusannya bagaimana dirinya sama Allah, udah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama di dunia. Gitu ya. Nah, makanya kalau kita yang sudah berilmu, kita sudah beriman, kemudian masih takut sama setan-setan yang ditampilkan di kuburan itu berarti kita masih ya kurang imannya. Gitu ya. Ya, itu tuh nggak perlu kita takutin, itu cuma jin ngeprank kita. Sama kayak misalnya kalau kita lihat di perempatan lampu merah sering ada badut-badut ya. Apa aja misalnya badut apa? Badut ngamen dulu. Biasanya badut apa aja? Casingnya. Mickey Mouse, terus apa lagi? Doraemon, terus apa lagi? Hello Kitty. Terus apa lagi? Apa lagi badut apa lagi? Donald Bebek, ya ada SpongeBob, macam-macam. Ah itu tuh jin lagi pakai badut, lagi pakai kostum badut itu. Cuma kostum badutnya jin itu kuntilanak gitu ya, pocong, ya kan, lampor, genderuwo, itu casingnya mereka itu mainannya mereka. Dia lagi ngamen, ya, lagi ngeprengin manusia biar pada takut. Akhirnya manusia kemudian tergelincir, ya. Bukan assalamualaikum ya ahli kubur, malah amit-amit mbah, putune arep lewatan gitu jadinya. Putune sapa? Ya, putune demit. Ya, masa kamu mau disamain sama putune demit ya? Permisi mbah, anak bagong mau lewat misalnya gitu. Lah kok malah lucu. Ya, anak manusia kok jadi anak bagong gitu ya. Ya, jadi ini salah ya.
Maka seharusnya kita menjadikan kuburan ya menjadi pengingat kita. Ya, oh iya ya, kita besok pasti akan mati ya. Kita doakan yang sedang diazab di dalam kubur, semoga Allah ampuni, Allah ringankan, kan begitu. Ya, dan kita berdoa mudah-mudahan yang dapat nikmat kubur kita bisa seperti mereka ya. Kalau mati ditanya malaikat bisa jawab ya, kemudian amalnya bisa cukup ya, akhirnya kemudian tidak diazab di kubur tapi diberikan nikmat kuburnya. Itu harusnya begitu ya. Oke ya, makanya apalagi santri-santri di pondok pesantren Al-Hadid ya. Pondok pesantren Al-Hadid itu udah terkenal kalau di Google Map itu ya, pondok pesantren gang kuburan ya. Karena mau masuk ke Al-Hadid itu ya, pintu masuknya itu gang kuburan. Kuburannya namanya makam gantung sirah, makam paling angker katanya dulu, zaman dulu. Dulu sebelum ada Al-Hadid, jangankan malam, siang aja orang nggak berani lewat ya. Nah, kalau sekarang udah kita tinggal di samping makam ya. Kemudian jalan masuk makam. Santri di sini masih takut sama kuburan, masih takut sama setan. Nah, ini harus dipertanyakan. Ya. Kok masih takut hari gini sama setan? Emangnya Abi nggak takut sama pocong, sama kuntilanak? Enggak. Kenapa kita harus takut? Ya mungkin kalau misal bener ditunjukin kaget wajar ya. Jangankan sama pocong. Coba Abi lewat kamu kagetin, toto wah Abi gitu ya. Kaget nggak gitu? Ya kaget wajar. Ya, tapi jangan berharap suruh Abi takut. Ya. Mau pakai casing kuntilanak ya, mau pakai casing ketrek kayak, mau pakai casing wewe gombel kayak, mau pakai casing apapun ya, tidak boleh ya membuat kita takut sama tadi ya pereng-perengannya bangsa jin ya, itu kostumnya mereka ya. Nah, makanya setelah kita tahu bahwa itu cuma akal-akalannya bangsa jin ya, sehingga kemudian kita jadi bukan takutnya sama Allah, jadi takutnya sama mereka, kan begitu ya. Jadi takutnya sama setan. Nah ini ya. Kemudian akhirnya kita nggak percaya sama Allah, malah kalau begitu biar nggak diganggu, itu kamu harus bilang itu tadi ya, permisi Mbah putune mau lewat misalnya gini ya. Permisi anak bagong mau lewat. Nah itu akhirnya kan jadi begitu. Doa ngasih salam kepada ahli kubur nggak hafal, malah hafalnya cuma itu tadi amit-amit putune mau lewat tadi atau anak bagong mau lewat tadi gitu ya. Nah ini yang kemudian jangan sampai terjadi sama kita gitu ya. Maka biarin aja, misalnya satu saat ada jin ngeprengin kita, tahu-tahu si bolang misalnya tidur di asrama, tiba-tiba ada pocong lagi di atas lemari ya. Ya udah biarin aja. Daripada di situ sini. Tidur sini tak keloni gitu ya. Ya, lumayan buat jadi guling gitu ya. Ya, daripada kurang kerjaan kan gitu ya. Jadi nggak usah takut ya. Takut kita hanya kepada Allah. Tapi kita juga tidak boleh nantang-nantang ya. Misalnya, kamu ya emang dikira aku takut sama kamu, aku nih berani, nggak boleh juga. Kita nggak boleh takut, tapi kita tidak boleh nantang gitu ya. Memang ada namanya makhluk-makhluk seperti itu. Tapi itu bukan yang sebenarnya, bukan pocong, bukan kuntilanak, bukan kemudian sampai bertanya ya, kenapa kamu mati Mbak Kunti? Saya dulu diperkosa, matinya hidupnya, terus dipercaya, ya itu bodoh namanya. Ya, orang jin lagi ngeprank kita kok malah kita ladenin kan gitu ya. Dulu pocong matinya kenapa? Dikira lontong ya. Kalau pocong dikira lontong misalnya gitu ya. Akhirnya dimasak sama manusia. Ya udah tahu jin lagi ngeprengin kita kok malah kita tanggapin gitu ya. Mau ngapain gitu ya. Jelangkung. Itu kan juga sama akal-akalannya, prank-prankannya jin sama kita. Malah kita tangkep gitu ya, suruh nulis di kertas. Namanya siapa? Abdullah. Matinya kapan? Jumat Kliwon. Ya kan? Kenapa? Kecelakaan. Ngapain? Ya. Itu semua prank-prankannya jin sama kita supaya kita percaya ada hantu genta. Jangan supaya kita percaya itu sama setan. Bukan percaya sama Allah, malah percaya sama setan. Kan kurang kerjaannya. Tolong apa tadi yang bisa nulis namanya? Jelangkung ya.
besok nomor togel yang keluar nomor berapa? Nah, kan itu ujung-ujungnya kan gitu ya. Kan gitu ya ujung-ujungnya ya. Ya nomor lotre nomor berapa besok yang keluar, kan jeleknya kita kan begitu. Ya. Ke kuburan, pasang menyan, pasang kembang ya kan, manggil arwah ya supaya datang, nanti ujung-ujungnya apa? Nanya nomor berapa yang keluar kan begitu. Nah, ini kan kurang ajarnya di situ ya. Nah, makanya kita tidak boleh bersekutu dengan setan. Kita hanya menyembah Allah saja. Takutnya juga hanya kepada Allah, dan kita beribadah hanya kepada Allah, nggak ada yang lain gitu ya. Ngapain kurang kerjaan gitu ya. Karena apa, yang menciptakan kita adalah Allah ya. Jin juga makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita. Bahkan derajat mereka di bawah kita. Kita di atas mereka gitu ya. Walaupun mukanya sedikit menyeramkan gitu ya, tapi dia ya masih di atasnya jin gitu ya. Sehingga jin harus takut sama dia, bukan kamu yang takut sama jin gitu ya, kembali gitu ya. Nah, dia takut kenapa? Karena keimananmu sama Allah gitu ya. Jadi jin itu takut bukan sama kita, tapi karena keimanan kita kepada Allah, akhirnya mereka takutnya. Gitu ya. Oleh karenanya kita luruskan ya berbagai macam kepercayaan yang keliru di masyarakat, persepsi keliru tentang kuburan ya. Sekali lagi, ketika kita lewat kuburan kita harus mengucapkan salam ya. Kemudian kita mendoakan yang ada di dalam kubur ya, mudah-mudahan mendapatkan nikmat kubur. Yang sedang disiksa mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan begitu ya. Apa namanya? Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat kan ya. Wal muslimina wal muslimat kan gitu ya. Al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan doa kita begitu. Yang masih hidup maupun yang sudah mati kita doain semuanya supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu karena apa? Karena doa muslim kepada muslim yang lain insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, itu saja mungkin diskusi dakwah kita kali ini. Mudah-mudahan dari ilustrasi gambar yang sederhana ini ya, mengenai pereng-perengannya bangsa jin terhadap manusia, menjadikan kita sadar dan kita tidak lagi salah dalam memperlakukan kuburan ya. Tapi kita jadikan kuburan itu sebagai pengingat kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya ketika kita pulang nanti ke alam kubur ya kan, kita semua minta mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri sama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.